Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di edisi Ngaji Pasan malam yang kedua dalam bedah pemikiran Abdurrahman Wahid Pak Lutfi. Selamat malam. Selamat malam juga. Dan juga pemirsa yang hadir di studio maupun yang offline dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka ini Berkah Ramadan. Ramadan. Lanjut ya Pak Lutfi ya. Kemarin kita sudah pengantar tentang Abdurrahman Wahid. Kenapa edisi Ngaji Pasan ini membedah pemikiran Abdurrahman Wahid. Untuk tema malam hari ini, subtemanya adalah tentang negara dan kebudayaan. Ya. Sebagai pengantar, seringkali kita memahami negara dan kebudayaan ini tidak saling berhubungan. Padahal nanti seperti apa berhubungan atau tidak, andaikan berhubungannya seperti apa dan seterusnya. Kemudian sering juga kita memahami kebudayaan itu warisan masa lampau yang diwariskan ke generasi masa yang belakangan atau setelahnya. Benarkah demikian? Dan apakah kebudayaan itu dikelola oleh institusi misalnya negara melalui seperangkat peraturan maupun berbagai festival, itu justru akan mengembangkan kebudayaan atau justru sebaliknya. Maka kemudian saya ingin penegasan lebih awal tentang sebetulnya seperti apa antara negara dan kebudayaan itu dulu Pak Lutfi. Ya, terima kasih sudah bertanya Pak Bowo. Yang pertama harus digarisbawahi di dalam hal ini istilah sampean tentang kebudayaan satu, apakah itu bisa diwariskan, itu dua. Ya. Karena selama ini kita rancu ya membedakan antara budaya dan tradisi. Kultur, tradisi beda lagi. Tradisi beda lagi. Karena tradisi itu memang sesuatu yang berasal dari masa lampau. Yang keberadaannya masih menyertai kekinian kita, dan itu berpengaruh dalam cara kita menentukan hari ini dan memikirkan masa depan. Nah, itu tradisi. Itu tradisi. Nah, tradisi itu bisa ada tradisi pemikiran, ada tradisi yang sifatnya warisan seperti benda. Itu misalnya kayak keris dan seterusnya itu. Itu tradisi gitu ya. Nah, beda dengan budaya. Budaya itu adalah seni seseorang bertahan hidup begitu atau survival. Misalnya begini nih. Di Indonesia itu kan biasa dibagi menjadi dua budaya ya. Ada budaya pedalaman, ada budaya maritim. Gitu. Budaya pedalaman itu mengacu misalnya kepada pertanian, begitu. Nah, pertanian ini misalnya Anda membuka sebuah lahan, begitu. Di situ ada tanaman, di situ ada pupuk, di situ ada cangkul dan seterusnya. Pupuk dan cangkul itu lalu kemudian menghasilkan yang namanya produk budaya. Produk budayanya seperti teknologi pertanian. Muncullah juga di situ yang namanya mitos-mitos. Misalnya dulu orang bertanam itu membutuhkan tentang cok bakal. Nah, begitu ya. Kalau mau panen itu metik gitu. Metik begitu. Ada ritual-ritual khusus terkait dengan dunia di mana manusia itu bertahan hidup. Begitu. Lalu kemudian juga menghasilkan pengetahuan seperti musim. Pengetahuan musim itu juga bagian dari budaya, gitu, pengetahuan tentang musim. Lalu kemudian juga menghasilkan pengetahuan tentang itu loh Pak, jangan menebang kayu di bulan A atau B, nanti kayunya nanti kalau dipakai untuk bangunan itu gampang kemakan oleh rayap gitu. Itu apa itu, lukir atau wukir dan seterusnya itu loh. Ukir, nakir, ikan, riko gitu ya biasanya. Gitu. Itu culture itu begitu. Itu sebetulnya bagian dari cara pengetahuan manusia-manusia Jawa terkait dengan
cara mereka bertahan hidup. Begitu. Nah, itu bagian dari cara bertahan hidup. Ada lagi budaya itu terkait dengan cara orang mengekspresikan perasaan. Nah, misalnya begini nih, dicontohkan itu dalam bukunya Abdurrahman Wahid itu, Pergulatan Agama Budaya, begitu ya, yang diterbitkan oleh Desantara tahun 2001 itu misalnya budaya ini loh Pak, barongsai. Ya, nah begitu. Barongsai ini kan dilihat dari beberapa ini kan ada perlombaan kayak naga-naga begitu ya, untuk memerebutkan yang namanya cok yang ada di atas itu. Lalu mereka saling berlomba antara satu dengan yang lain untuk memperebutkan yang namanya cok itu. Nah, cok ini adalah simbol yang namanya kearifan. Nah, begitu diperebutkan. Tentu mencapai kearifan itu tidak mudah melalui perjuangan dan proses-proses yang satu sama lain sebetulnya ingin menuju ke tujuan yang sama. Nah, itu sebetulnya budaya barongsai itu sebetulnya ekspresi agama. Begitu ya. Jadi kita melihatnya sebagai satu bentuk pertunjukan begitu saja, tapi sebetulnya itu ekspresi agama. Jadi budaya tidak meliputi cara bertahan hidup juga, tapi meliputi cara orang mengekspresikan keagamaan. Nah, begitu. Kebudayaan. Ambil contoh lagi misalnya, cara orang-orang Jawa mengekspresikan misalnya dengan kenduri ya, kenduri, lalu kemudian istilah kita itu nyadran atau gimana di dalam lokasi-lokasi tertentu yang dianggap sebagai lokasi sakral, gitu. Itu ekspresi Pak, ekspresi penghormatan, begitu loh. Nah, jadi sebetulnya cara orang mengekspresikan perasaan atau rasa hormat atau perasaan agama itu masuk di dalam budaya, begitu. Jadi budaya itu begitu. Beda dengan tradisi, gitu ya. Kalau sama culture sama, istilah lainnya culture, tradisi itu sama. Kalau culture itu budaya. Culture budaya. Culture itu budaya. Kalau tradisi itu yang tadi. Sesuatu yang yang kita diskusikan tadi, mengulangkan panjang. Nah, itu cara orang mengekspresikan satu perasaan-perasaan agama atau cara orang bertahan hidup. Nah, begitu. Nah, pertanyaannya adalah kan begini, mengapa Abdurrahman Wahid itu mengungkap tentang kebudayaan itu dalam pengertian yang seperti itu? Itu karena begini Pak, ketika kita harus meletakkan Abdurrahman Wahid itu dalam bingkai ini ya, Indonesia, yang mana Indonesia itu deras-derasnya di waktu itu muncul penggantian budaya Arab. Ya, Arabisasi. Arabisasi itu. Nah, sebetulnya manusia-manusia Jawa ini punya perasaan yang berbeda dalam mengekspresikan itu terkait dengan perasaan religiusitasnya. Nah, misalnya kan bisa kita dapati nih di cara orang Jawa mengekspresikan penghormatan ke tempat-tempat sakral dengan cara ubur rampi dan seterusnya itu, untuk takir-takir dan seterusnya itu loh Pak. Itu dalam budaya Arab muncullah itu sebagai syirik misalnya ya. Sebagai syirik itu bertentangan dengan akidah agama. Ini kan teriakan-teriakan orang Muslim reformis kan begitu di Indonesia itu. Nah, isi Abdurrahman Wahid terkait dengan kebudayaan itu bisa terkait dengan gaya orang reformis di dalam mereka memandang budaya Indonesia. Jadi berbeda begitu loh, berbeda secara ini. Bisa jadi orang reformis itu melihat Jawa itu sebagai budaya Jawa itu sebagai syirik dan seterusnya. Tapi juga jangan lupa dalam budaya Jawa itu sebetulnya ekspresi gitu ya. Ekspresi religius, ekspresi cara orang bertahan hidup yang itu berada di dalam
kultur Jawa seperti itu. Sehingga tidak bisa untuk kemudian budaya Arab itu dengan serta-merta diadopsi secara bulat-bulat dan ditelan mentah-mentah dalam konteks menghakimi budaya atau tradisi tertentu tadi. Padi yang ada di Jawa ini. Karena manusia Jawa itu mengekspresikannya begitu. Nah, inilah makanya kemudian kita harus tahu juga di dalam hal ini terkait dengan IC Abdurrahman Wahid di dalam konteks zaman itu. Sehingga dalam hal ini IC itu sebetulnya arah kritiknya bagaimana begitu. Karena Abdurrahman Wahid ini atau Gus Dur itu orang yang disebut sebagai discontinuity Arab, gitu. Yang nggak setuju Arabisasi. Wong assalamualaikum saja dan diganti dengan selamat pagi, yang sesuai dengan rasa orang-orang Indonesia. Ya waktu itu tentu, gitu kan? Tentu waktu itu mendapat. Nah ini loh Pak, assalamualaikum diganti selamat pagi, kan begitu. Itu kan bagi orang yang sangat Arabis begitu, Islamisis itu waktu itu ingat saya sempat menjadi perdebatan penting di antara para sesepuh Nahdlatul Ulama yang itu berefek kepada hampir penggulingan Abdurrahman Wahid di Muktamar tahun 89 di Jogja begitu. Gara-gara assalamualaikum diganti dengan selamat pagi diganti dengan assalamualaikum diganti dengan selamat pagi begitu. Nah, siapa di antara penggugat-penggugatnya pada waktu itu? Itu ada Yai As'ad Syamsul Arifin ya. Yai As'ad Syamsul Arifin ini orang yang sangat tidak setuju terkait dengan pemikiran Abdurrahman Wahid bahwa assalamualaikum itu diganti dengan selamat pagi gitu. Nah, tanpa melihat konsep budaya yang sebetulnya menjadi latar pemikiran Abdurrahman Wahid. Nah, itulah kurang lebih terkait dengan pengertian budaya. Nah, ini kita kembangkan lagi nih untuk lebih memahamkan misalnya. Budaya itu pasti menghasilkan sesuatu yang bukan pasti ya, banyak budaya itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Kendati itu terlihat seperti sesuatu yang buruk. Misalnya? Contohnya misalnya Fir'aun. Nah ini, Fir'aun itu kan membuat piramid. Ya kan, membuat piramid dengan kerucut yang ada di atas sampai 3000 meter gitu ya. 3000 meter lah. Semakin tinggi asumsinya di waktu itu, semakin orang itu cepat menuju ke dunia setelah dunia ini. Dunia fana di sana begitu. Ini cara berpikirnya Fir'aun. Maka kemudian makam raja-raja Mesir itu piramidnya tinggi-tinggi begitu. Karena makin tinggi makin menuju alam setelahnya. Nah, dari itu kan ekspresi religius di zaman itu ya. Ekspresi religius itu. Kita melihatnya piramid begitu aja. Padahal di balik piramida ini ada ekspresi seperti itu. Bahwa semakin tinggi orang itu akan semakin cepat untuk menuju ke dunia setelah kematian ini, begitu. Nah, dari budaya ini, kan ekspresi tadi kan, itu menghasilkan beberapa ilmu Pak, gitu. Gitu. Misalnya membangun piramida yang tinggi, itu kan butuh ilmu ukur, gitu kan, butuh ilmu matematika. Butuh mengatur presisi bagaimana ini tinggi itu tidak ambrol dan seterusnya ya. Makanya itu menghasilkan matematika Mesir. Yang matematika Mesir itu berbeda dengan matematika Yunani, begitu. Karena di Yunani budayanya berbeda. Gitu. Matematika yang dikembangkan di Mesir itu kebanyakan matematika terapan. Sementara matematika Yunani itu matematika teoritis, gitu. Nah. Inilah diantara, lalu kemudian agar jenazah mayit itu di masa Fir'aun ini, di piramid itu kan diletakkan di paling atas itu. Itu diasumsikan nanti agar cepat sampai ke sana kan, di dunia setelah kematian itu perlu yang namanya diawetkan, yang kemudian menghasilkan yang namanya mumi itu.
Nah, pemikiran tentang mumi ini juga menghasilkan ilmu-ilmu baru. Misalnya kayak kimia. Kan perlu diawetkan, itu kan butuh yang namanya bahan-bahan agar yang namanya manusia itu awet. Lahirlah yang disebut dengan kimia. Kimianya pun kimia terapan. Begitu. Nah, makanya kan budaya dalam bentuk apapun, ekspresi dalam bentuk apapun itu akan menghasilkan pengetahuan, gitu loh. Artinya ketika budaya itu dilihat secara utuh, tidak hanya sebatas yang tampak sebagai hiburan dan seterusnya tadi, tetapi ternyata saling berkelindan antara satu dengan yang lainnya. Ya, disitulah kebudayaan itu. Begitu. Ada budaya, lahir ilmu, lahir pula cara mengajarkan ilmu yang disebut dengan institusi pendidikan. Maka sebetulnya pendidikan itu juga bagian dari budaya. Nah, masalahnya adalah lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ini kan dikelola sama Menteri P dan K itu loh. Pendidikan dan kebudayaan kan begitu. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dia hanya menghasilkan yang namanya kurikulum-kurikulum. Yang kurikulum ini tanpa melihat terkait dengan aspek culture ini. Adopsi aja bulat-bulat kultur-kultur atau ilmu-ilmu dari luar. Misalnya tadi dalam pertanian tanpa mengadopsi terhadap berkaitannya dengan mengapa kok pecah bakal dan seterusnya, itu tidak masuk dalam kurikulum pendidikan. Tidak masuk dalam kurikulum pendidikan. Putus begitu ya? Iya, makanya kemudian putus dengan budaya yang inilah yang menyebabkan identitas budaya Indonesia itu hilang. Oh, begitu loh. Ke situ larinya. Iya, identitas budaya itu menjadi hilang. Lah karena hilang, jadi cara berpikirnya menjadi bukan gaya culture identitas nasional ini. Gitu loh. Nah, itulah makanya yang paling bersalah terkait dengan pengelolaan bagaimana ilmu-ilmu itu hidup di Indonesia itu sebetulnya lembaga pendidikan, gitu loh. Cuman karena lembaga pendidikan itu abai terkait dengan culture-culture yang hidup di dalam masyarakat ini, maka kemudian identitas nasional atau identitas budaya itu menjadi hilang. Karena hilang, ya kalau identitas budaya menjadi hilang, manusia Indonesia, tapi ruhnya ruh Barat, ruh Arab, kan begitu. Ruh mana-mana lagi, sementara ruh Indonesia tidak ada, kan begitu. Nah, inilah yang kemudian Abdurrahman Wahid menyebut pesantren itu sebagai subculture, gitu ya. Subculture itu ini sub. Ya, saya katakan sub ya. Subculture itu artinya awalnya bukan bagian dari culture orang-orang Indonesia, begitu. Pesantren itu. Iya, dia namanya subculture. Subculture. Begitu. Nah, karena sub itu kan bagian kecil. Ya, sub. Di antara tubuh yang besar itu. Ya. Nah, karena dia bagian kecil, maka sebetulnya tidak bisa dia mewakili culture secara keseluruhan yang disebut dengan Indonesia ini, yang itu dihasilkan dari budaya pedalaman dan budaya pesisir. Budaya pesisir budaya laut, Pak, begitu ya. Nah, karena tidak bisa mewakili maka disebut dengan sub, gitu loh. Pesantren sebagai subculture, gitu ya. Nah, karena pesantren sebagai subculture, maka sebetulnya pelajaran-pelajaran yang di dalamnya itu juga culture, cuman bukan culture Indonesia. Oh iya. Gitu kan? Maksudnya begitu. Misalnya kayak fikih ini, kayak tafsir misalnya, kayak tasawuf misalnya, itu culture yang sub, gitu ya. Bukan culture Indonesian semuanya, sub aja itu, begitu. Nah, karena dia culture. Dalam koridor tertentu, persoalannya adalah yang subculture ini dianggap sebagai agama. Maka kan Anda belajar fikih kan seolah belajar agama. Padahal itu budaya. Gitu loh. Iya. Sama juga, Pak, kayak misalnya tafsir misalnya. Tafsir atau misalnya tasawuf dan pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya. Itu culture aja. Berubah menjadi agama, begitu. Ini lalu kemudian orang disinggung sedikit aja kayak menyinggung agama, padahal itu culture yang sub,
gitu loh. Iya ya. Begitu argumennya. Ya. Maka kemudian pemahaman tentang budaya ini menurut saya sesuatu yang sangat penting terkait dengan bagaimana kita membentuk identitas. Padahal subculture tadi, kalau sepintas kita memahaminya, seolah-olah itu adalah prototipe dari akar budaya asli Indonesia. Ya, kayak budaya asli. Padahal subculture. Ternyata setelah ditelusuri tidak ya? Ya, coba baca tulisannya Abdurrahman Wahid di mana? Pesantren sebagai subkultur. Nah, kan begitu kan ada itu. Nah, itu karena dia tidak bisa mewakili budaya secara keseluruhan. Nah, itu terkait dengan budaya pedalaman, Pak. Kan kita belum mengulas itu budaya pesisir. Budaya pesisir itu adalah budaya manusia-manusia yang hidup di wilayah tepi laut. Daerah-daerah pesisir laut itu. Nelayan, lalu kemudian orang-orang yang pekerjaannya itu survivalnya, ingat ya, budaya itu cara orang bertahan hidup. Di nelayan-nelayan itu kan cara bertahan hidupnya kan mencari ikan, bukan bertanam seperti pedalaman, kan begitu. Nah, karena mencari ikan, lahirlah dari sana pengetahuan tentang membuat perahu, pengetahuan tentang astronomi. Ya kan, mana muncul angin darat, mana muncul angin laut. Akhirnya kan kadang-kadang ini kan mau berlayar itu atau mencari ikan itu harus melihat musim itu kan, melihat pergerakan angin kan. Arah pergerakan angin, melihat musim, sehingga nanti tangkapannya itu dapat banyak. Kan begitu. Nah, ini kan knowledge sebetulnya. Knowledge yang itu hilang begitu saja terkait dengan munculnya Arabisasi sama Baratisasi itu. Sehingga habislah Indonesia terkait dengan identitas budaya mereka. Karena yang namanya budaya itu, Pak, kan cara bertahan hidup. Di mana cara kita bertahan hidup di Indonesia tentu berbeda dengan cara hidup bertahan di Arab, Timur Tengah. Di Timur Tengah beda juga dengan cara bertahan hidup di wilayah-wilayah Eropa, begitu. Karena musim beda, kontur tanah berbeda, lalu kemudian juga cara hidup yang menghasilkan cara hidup yang berbeda, menghasilkan budaya yang berbeda pula. Inilah terkait dengan bagaimana kita memahami tentang budaya. Maka bagi saya tulisan Abdurrahman Wahid terkaitan dengan kebudayaan itu sesuatu yang menurut saya perlu direnungi lebih dalam. Betul. Contoh lagi misalnya, Pak, Anda ingat nggak ketika Rhoma Irama itu mengharamkan lagunya dinyanyikan oleh Inul Daratista? Gitu. Mengapa? Karena ngebor. Nah, kan begitu ya. Ngebor ya. Sempat viral kan pada masanya. Sempat viral di masa itu. Ingat saya. Inul Daratista membela goyang Inul. Gus Dur membela Inul kan begitu. Gitu. Itu jangan dikira pembelaan yang sederhana. Gitu. Jangan dikira. Masalahnya adalah argumen pelarangan itu berbasis apa? Ketika waktu itu Inul dilarang menyanyikan lagunya Rhoma itu, argumen pelarangannya itu memakai apa? Kalau memakai budaya Arab, gitu kan? Arabisme begitu, ya makanya Abdurrahman Wahid membela Inul itu. Itu seni gitu loh. Cara orang mengekspresikan kebahagiaan, gitu kan? Nah, disinilah sebetulnya pentingnya kita memahami pengertian budaya dari Abdurrahman Wahid. Dan rasa ekspresi itu berbeda-beda, Pak. Antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Bahkan dalam konteks Indonesia pun masing-masing wilayah itu punya ekspresi yang berbeda-beda pula kan? Ya, berbeda-beda pula. Dari sini maka kemudian negara mau campur tangan terkait dengan persoalan kebudayaan. Itu bagi Abdurrahman Wahid kebiasaannya negara itu membirokratisasi. Birokratisasi. Membirokratisasi yang namanya culture yang asli itu, gitu. Membirokratisasi itu contohnya seperti apa? Ya kemunculan lembaga pendidikan dan kebudayaan. Gitu. Berarti kalau begitu dalam perspektif ini sebetulnya kebudayaan itu bisa diwariskan atau tidak, Pak?
Ya tidak selalu diwariskan Pak, karena cara bertahan hidup itu kan berkembang. Nah, begitu maksud saya. Cara bertahan manusia bertahan hidup itu berkembang. Dan bukan ini ya, bukan benda mati ya. Bukan benda mati. Misalnya keris tadi, dan begitu. Ternyata kan dinamis sekali dalam Dinamis perkembangannya. Dan budaya itu terus bergerak terkait dengan cara hidup manusia dan kreativitasnya itu terus bergerak. Terus ini Pak, kalau begitu kehadiran negara misalnya dengan ada festival misalnya, festival apa, festival Barongsai atau festival Reog atau yang lain, kemudian memakai baju adat dan seterusnya, itu dalam rangka merangkul budaya atau kebudayaan tertentu atau justru sebaliknya sebetulnya? Saya kira tidak cukup Pak menghidupkan budaya hanya dengan menampilkan begitu. Itu yang saya sebut sebagai budaya performatif. Hanya mengupacara begitu tanpa melibatkan negara hadir dalam konteks itu loh, memberikan fasilitas cara orang bertahan hidup, harusnya begitu. Bukan cara orang bertahan hidup hasilnya ditampilkan begitu saja lalu kemudian sehari-harinya survivalnya negara nggak hadir. Nah kalau begitu caranya itu namanya peringatan budaya performatif gitu loh. Oh iya ya. Kan begitu. Gitu. Hanya festival seni, bukan buruk. Ya, bukan buruk. Cuman yang lebih substansi adalah kehadiran Anda dalam konteks rakyat Indonesia di mana cara mereka bertahan hidup itu perlu mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mudah. Inilah sebetulnya di situ yang memungkinkan kehadiran negara dalam konteks budaya. Cuman problemnya adalah justru malah membirokratisasi. Membirokratisasi itu. Gitu. Disitulah yang saya kira. Berarti begitu ya hubungannya sebetulnya antara negara dan kebudayaan itu Pak Lutfi. Karena begini Pak. Nah, kita ambil argumen yang ambil perumpamaan yang agak memudahkan gitu. Oke. Manusia itu kan terdiri dari 3 organ sederhananya lah. Gitu ya. Ini kepala. Ini perut. Ya kan? Badan. Ya. Ini kan kebutuhannya beda-beda. Pemenuhannya juga beda-beda. Kepala ini dalamnya ada otak membutuhkan yang namanya knowledge. Pengetahuan. Ya kan begitu kan? Perut ini membutuhkan makanan. Kan begitu kan? Lalu badan ini membutuhkan kesehatan seperti dokter apabila dia sakit, kan begitu. Kalau dulu namanya tabib, atau dukun, begitu kan? Iya ya, seiring dengan perjalanannya mungkin misalnya dengan ditemukannya berbagai alat medis yang canggih. Sekarang kalau di pinggir-pinggir mbah dukun yang biasanya ke dukun bayi dan sebagainya itu kan bergeser. Iya, hilang. Hampir punah itu. Hampir pulang. Iya. Begitu. Dulu dukun, ini untuk badan ini, untuk otak itu guru, untuk perut. Nah, ini kan membutuhkan pemenuhan dengan profesi yang berbeda-beda. Perut ini butuh petani ini. Kalau enggak ada petani, kita nggak bisa mengisi makanan ini. Gitu kan. Lalu kemudian otak yang namanya knowledge, itu butuh ilmu. Kita juga terbatas untuk memenuhi 2 hal ini. Kalau kita bekerja sendirian, begitu kan. Lalu kemudian tubuh ini butuh yang namanya kesehatan. Ini butuh yang namanya dokter atau tabib atau dukun pada waktu itu. Ini juga membutuhkan penanganan orang lain. Nah, di dalam hal ini sekian profesi itu, ini kan satu sama lain itu sebetulnya interdependent. Saling ketergantungan. Petani tidak bisa dong memenuhi kebutuhan knowledge-nya, butuh yang namanya guru. Lah anak-anaknya mau dididik pakai apa? Begitu kan. Dia mau didik masih mencangkul. Begitu. Dia juga tidak bisa mempelajari ilmu kesehatan sendiri. Begitu. Karena itu juga butuh proses dan keahlian yang tidak bisa dengan serta-merta 1 hari 2 hari langsung ahli. Kan begitu. Nah, sekian pemenuhan ini menghasilkan sekian profesi. Nah, sekian profesi ini harus diatur. Lah disinilah kehadiran negara. Gitu loh. Agar yang namanya petani ini juga tidak
macam-macam. Jangan-jangan mentang-mentang dibutuhkan, ini harganya tinggi banget, akhirnya manusia nggak bisa makan. Iya. Gitu kan. Dokter juga diatur agar yang namanya cara membuat tarif juga jangan tinggi-tinggi, nanti petani nggak bisa berobat. Guru itu juga harus dipelihara, karena kalau tidak dipelihara nggak bisa makan, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan otak. Nah, negara harusnya mengatur itu. Mengatur budaya itu, mengatur bagaimana kerja-kerja survival manusia itu bisa terselenggara, bukan membirokratisasi. Paham ya, Pak? Paham. Artinya kalau saya menerima penjelasan Pak Lutfi itu sepintas, berarti negara itu mewadahi wadahnya, sementara kebudayaan itu ekspresi di masing-masing yang terselami dalam setiap individu, dan itu sangat bervariatif begitu. Iya, sangat bervariasi. Dan satu yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu kalau negara melindungi dan mewadahi dengan baik, maka tidak akan kehilangan identitas begitu. Betul, begitu. Problemnya kan nggak hadir. Iya ya. Ya, begitu. Misalnya dalam wilayah pendidikan, dengan kehadiran negara lewat Kementerian Agama dan Kebudayaan, yang kemudian itu diturunkan biasanya lewat kurikulum. Akhirnya karena kurikulum itu ditentukan oleh pusat, berarti kan untuk berekspresi sesuai dengan kurikulum lokal, bakal dan seterusnya, tadi kan tidak diwadahi. Iya, malah diketawakan. Ini pelajaran kok lucu gitu. Apa coba? Kan begitu, Pak. Iya. Nah, begitu loh. Nah, karena cara menanganinya enggak benar. Ya. Itulah makanya kemudian lembaga pendidikan dan kebudayaan itu ada, cuman cara menangani budaya itu butuh pengetahuan yang mendalam tentang cara-cara orang Indonesia bertahan hidup. Survival itu. Gitu loh. Gitu ya Pak Lutfi ya. Dengan begitu akhirnya kebudayaan kita tidak tergerus atau tidak terdistorsi, akhirnya kita punya identitas yang jelas akan kebudayaan kita. Betul. Nah, kemudian begini Pak, ingat ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini kan hidup dalam konteks dia menjadi tokoh itu kan 84 sampai 99. Ya. Itu lalu kemudian presiden sampai 2001, turun presiden, lalu kemudian wafat tahun berapa itu saya lupa itu. Nah, ketika Abdurrahman Wahid memunculkan gagasan-gagasan seperti agama dan kebudayaan begitu, ini yang aneh itu adalah di masyarakat kecil itu ya, manusia-manusia Indonesia ini, mereka melakukan birokratisasi. Dulu ya ada istilah begini Pak, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah gitu loh. Kan begitu kan? Iya. Itu. Nah, sementara mempermudah, gitu kan? Mempermudah apa yang pernah kita diskusikan di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan masuknya multinational corporation. Begitu kan? Itu diberi wadah yang cukup lebar. Begitu kan? Naga 9 misalnya ya, itu dikasih facility oleh negara. Lalu kemudian multinational corporation itu misalnya untuk menambang emas di Freeport, itu di zamannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu gencar-gencarnya soal Freeport dan Busang Ek itu. Lalu kemudian juga soal minyak di Blok Cepu dan seterusnya. Justru multinational corporation itu mendapatkan facility. Sementara, nah begitu kan. Sementara manusia-manusia pribumi dibirokratisasi dengan mempersulit perizinan dan seterusnya. Begitu loh. Nah, inilah makanya kemudian salah urus terhadap negara begitu. Maka bisa jadi enggak mungkin Pak negara itu kolab. Mungkin begitu loh. Begitu. Makanya kemudian penanganan terkait dengan kebudayaan itu sebetulnya mencakup dimensi-dimensi hidup yang sangat luas. Gitulah. Berarti antara kebudayaan sama negara itu sebetulnya kalau dalam perspektif ini lebih luas kebudayaan kalau. Iya, budaya itu sangat luas karena ekspresi segala macam. Ekspresi cara orang survival, cara orang mengekspresikan agama,
cara orang mengekspresikan seni, Ya. dan bahkan pendidikan pun dalam bingkai budaya juga itu sangat luas, Pak. Ya. Gitu nah, ketika berkaitan dengan kehadiran negara di wilayah manusia pribumi, ya, itu yang terjadi justru tadi membirokratisasi. Tapi ketika kehadiran multinational corporation justru mempermudahnya. Makanya di era Soeharto itu dikenal dengan istilah trickle down effect, gitu ya. Pembangunan itu dari atas, gitu loh. Dari atas itu dari elit. Nah, karena dari elit dan elit-elit itu kebetulan bukan manusia-manusia pribumi Nusantara, maka ketika penjatuhan Soeharto itu muncullah istilah isu tentang pribumi non pribumi. Gitu kan. Padahal kalau melihat penjelasannya Pak Lutfi, kebudayaan itu tidak dari atas, tapi organik dari bawah, akar rumput. Gitu. Bagaimana ini diorganisir, bagaimana negara hadir dalam konteks melindungi mereka agar survivalnya itu bertahan. Andaikan kurang modern ya dimodernkan, dimodernisasi tanpa kehilangan maknanya bukan malah mengundang oligarki dan multinational corporation dalam konteks politik Indonesia yang justru keuntungannya beberapa pihak saja, serta menyingkirkan berbagai kebudayaan lokal yang kebudayaan pribumi gitu loh. Hancurlah kita. Sebetulnya tajam banget ya kritik Abdurrahman Wahid pada saat tajam, tapi masalahnya kan tidak begitu terapresiasi. Bahkan pada kalangan-kalangan terdidik pun ini tidak tertangkap dengan baik, Pak Lutfi. Masalahnya begini, Pak, saya membayangkan itu juga begini. Kita jangan membayangkan pemikiran Abdurrahman Wahid itu hadir dalam konteks kekinian. Kalau kekinian bisa jadi mungkin terpahami ya. Di era medsos belum begitu masif dan seterusnya. Buku itu juga sesuatu yang mahal. Betul. Nah, waktu itu ingat loh kehadiran Abdurrahman Wahid itu di sekitar tahun 8 meledaknya lah. 84 sampai 99. Itu 84 itu kan Anda aja belum lahir. Gitu ya. Dan betul. Saya ingat cerita Anda ke saya itu ya. Ketika Anda masih kecil. Listrik aja belum masuk desa. Kan begitu. Makanannya juga makanan misalnya kayak embuk-embuk gitu ya. ulan-ulan, kati mumul gitu. Betul. Itu. Lalu kemudian di tahun-tahun seperti itu listrik aja belum merata. Betul. Bagaimana manusia Indonesia dengan resource seperti itu, sumber daya seperti itu, memahami kompleksitas kerumitan gagasan. Betul. Yang barusan kita diskusikan tadi. Gitu. Jadi makanya kemudian mengapa di tempo dulu Abdurrahman Wahid itu tidak begitu populer ya, dalam arti gagasan bukan dalam arti glorifikasinya. Betul. Kalau glorifikasinya populer dari dulu begitu loh. Abdurrahman Wahid sang wali dan seterusnya begitu. Oke, begitu ya. Glorifikasinya oke. Cuman glorifikasi kan tidak cukup. Gitu loh. Justru itu mematikan gagasan besarnya. Istilah pesantren itu glorifikasi itu menghijab. Menghijab apa sesuatu yang substansi itu sehingga tidak menyebabkan makrifat itu. Nah, kita bisa membayangkan resource yang seperti itu. Di mana saya di tahun-tahun itu juga masih SD, Pak. Gitu ya, masih SD. Saya teringat bagaimana manusia-manusia hidup di tahun-tahun itu. Yang mana untuk memahami kompleksitas kerumitan gagasan dari Abdurrahman Wahid itu juga sangat sulit tentunya. Bahkan mungkin Abdurrahman Wahid itu berpikir dalam arti memang maju, cuman resource yang mengelilinginya bisa jadi ya. Resource yang mengelilinginya di konteks zaman itu tidak begitu responsif terkait dengan gagasan besar itu. Nah, itulah. Nah, itulah pentingnya kita mengungkap Abdurrahman Wahid ini terkait juga dengan saya tidak tahu arah
NU sekarang itu bagaimana, gitu kan? NU itu kan juga punya yang namanya lembaga budaya, lembaga seni dan budaya, yang disebut dengan Les Bumi. Oh iya punya kan? Iya Itu kan ada itu lembaga seni dan budaya. Ya, Les Bumi ya. Nah, ini kan ada itu juga lembaga pertanian juga ada. Ya. Lembaga banyak itu. Itu. Jadi gemuk ya. Secara organisasi. Cuman bagaimana operasionalisasi dan kerja-kerja terkait dengan kerja sosial seperti itu, apakah menyentuh terhadap persoalan inti? Nah, kita masih tanda tanya besar gitu. Nah, sebetulnya itu kalau menimba dari pemikiran Abdurrahman Wahid sebagai satu tokoh yang lahir dari rahim pribumi dan juga NU begitu. Dan juga NU. Karena mantan ketua juga kan? Karena mantan ketua NU juga, itu setidaknya bisa menjadi bahan kajian ulang terkait dengan itu. Bukan sibuk terkait dengan musim pilkada nanti jadi ini siapa calonnya, musim presiden nanti siapa calonnya, dapat berapa. Setelah nanti misalnya jadi main-main di APBN sama APBD kan begitu aja, begitu loh. Betul. Kerja social workernya terkait dengan Anda sebagai manusia pribumi di mana dalam konteks kerumitan menangani masyarakat Indonesia yang seperti kita diskusikan tadi. Terutama soal budaya. Oke, saya kira demikian ya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa diambil spiritnya. Benar-benar luas dan harus dengan pemikiran yang jernih. Saya kira untuk memahami negara dan kebudayaan dalam perspektif Abdurrahman Wahid ini untuk kita ambil spiritnya sehingga kita tidak kehilangan identitas. Mungkin ada closing statement di edisi ini, Pak Lutfi. Budaya itu kata-kata yang sederhana. Cuman sebetulnya menyimpan kompleksitas. Salah penanganan Anda kehilangan jati diri bangsa. Saya kira itu closingnya. Jangan sampai mudah-mudahan kita tidak kehilangan identitas kebangsaan kita. Nah, itu dia. Dengan begitu, bangsa yang baik itu adalah bangsa yang mengapresiasi dan memberikan ruang terhadap berbagai budaya-budaya yang ada dengan tidak mendikte dengan birokratisasi yang sulit, begitu kan ya? Begitu. Memberikan ruang yang seluas-luasnya, gitu kan? Bagi ekspresi kebudayaan supaya tumbuh dengan jujur, kritis dan mandiri. Saya kira demikian. Mudah-mudahan spirit ini sebagai introspeksi kita bersama dalam rangka menegaskan identitas kebudayaan dan kenegaraan. Satu lagi Pak Bowo. Begitu kan? Ada yang ditambahkan monggo. Utamanya begini. Ngaji pasan, betul, dengan mengambil inspirasi dari tokoh seperti Abdurrahman Wahid, dengan ngaji pasan ala maknani alhamdulillah. Sebetulnya tidak kalah bermakna kan? Saya kira itu aja. Oke. Artinya saya kira pemirsa bisa menyimpulkan juga terkait dengan ini. Di mana sih sebetulnya kebudayaan kita gitu kan? Oke. Saya kira demikian, sampai jumpa besok malam Pak Lutfi. Terima kasih, sampai jumpa besok malam. Selamat malam pemirsa dan sampai jumpa besok malam. Selamat malam.